Kita lanjutkan ke soal uraian. Soal nomor 1, suatu elevator bergerak dari lantai 1. Misalkan di sini lantai 1 bergerak menuju lantai 6. Nah, menuju lantai 6, kemudian menuju ke lantai 4, dan kemudian dari lantai 4 bergerak menuju lantai 2, dan kemudian berhenti di lantai 5. Nah, di lantai 5, jika jarak antar lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Dari 1 ke 6 itu berarti di sini ada selisih 5 ya. 5 berarti 5 lantai. Dari 6 ke 4 ada selisih 2 lantai. Di sini selisih 2 lantai dan di sini selisih 3 lantai. Kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan sama dengan 5 tambah 2 7 tambah 2 9 tambah 3 12. Jadi di sini ada 12 lantai. Jadi si elevator tersebut sebenarnya sudah bergerak sejauh 12 lantai. Jika satu lantainya 3 meter berarti 12 dikali 3 meter. Ya, 12 dikali 3 sama dengan 36 meter. Jika P sama dengan 5, Q sama dengan 2, serta R sama dengan P kali Q dibagi ya, P plus 2Q, tentukan hasil dari P min Q per R. Jadi pertama kita harus mencari nilai R terlebih dahulu. Kita cari nilai R-nya, jadi R di sini sama dengan P kali Q, berarti 5 dikali 2. Berarti kita tulis 5 dikali 2 per P-nya di sini kita ganti dengan 5 dan ditambah 2Q, berarti 2 dikali Q-nya adalah 2. Nah, jadi sama dengan 5 kali 2 itu 10 per 2 kali 2 itu 4 ditambah 5 jadi 9. Jadi 10 per 9. Dan sekarang kalau ditanyakan P min Q per R, jadi sekarang kita masukkan P min Q. P-nya adalah 5 dan Q-nya 2, berarti 5 dikurangi 2 dibagi 10 per 9. Ini bisa kita tulis 5 kurangi 2 itu adalah 3. 3 itu sama dengan 3 per 1 dibagi 10 per 9. Sekarang ini menjadi dibalik, jadi 3 per 1 dikali 9 per 10. Dan hasilnya adalah 3 kali 9 adalah 27. 27 per 10. Soal nomor 3, tentukan hasil dari 18 dibagi min 2 ditambah 15 kali 5 dibagi 6 bagi 3 kali 5,5. Nah, soalnya jadi seperti ini. 18 dibagi 2 itu adalah min 9. Sekarang yang dikerjakan bagian yang ini. 15 kali 5 adalah 75 ya. 15 kali 5 adalah 75. 75 dibagi, nah sekarang 6 dibagi 2, 6 dibagi 3 itu 2, 2 dikali 5,5 jadi 11. Sekarang 75 dikurangi 9 itu sama dengan 66 ya, 66. Karena 66 ditambah 9 itu adalah 75. Jadi di sini adalah 66 per 11. Jadi 66 dibagi 11 hasilnya adalah 6. Soal nomor 4, 5 1 per 3 dikurangi dalam kurung 1 per 10 ditambah 2 per 15 dibagi, ini tambah ya, dibagi 1 per 25. Ini mungkin dibagi ya, dibagi 1 per 25. Kalau di sini dibagi 1 per 25, jadi kita kerjakan seperti ini. 5 kali 3 itu 15 tambah 1 jadi 16 per 3. Dikurangi, sekarang yang di dalam kurung, ini kurangi. Kita samakan penyebutnya menggunakan 30. Kita gunakan penyebutnya 30, berarti di sini ditambah ya, ini ditambah 30. Jadi ambil KPK dari 10 dan 15. Jadi 30 dibagi 10, 30 ini bagi 10, itu nilainya adalah 3. 3 kali 1 jadi 3. 30 dibagi 15 nilainya adalah 2. 2 kali 2 menjadi 4.
terus di sini nanti dibagi 1/25. Jadi sekarang kita kerjakan lagi. 16/3 di sini dikurangi, kita kerjakan yang ini menjadi 7/30, dan 7/30 dibagi 1/25. Jadi caranya seperti ini. Kita tulis lagi 16/3 yang ini. Nah, bagian ini kita kerjakan terlebih dahulu karena di sini pembagian. Jadi 7/30 kalau dibagi, ini kita balik menjadi kali, 1/25 menjadi 25/1, menjadi 25/1. Dan 25 kalau dibagi 5 itu adalah 5. 30 dibagi 5 itu 6. Jadi hasilnya adalah 7 kali 5 itu adalah 35. Jadi 35/6. Jadi kita masukkan ke sini 35/6. Jadi kita samakan penyebutnya pakai 6. 6 dibagi 3 itu 2. 2 kali 16. Hasilnya adalah 32. Dikurangi 6 bagi 6 itu 1. 1 kali 35. Dan hasilnya menjadi 32 kurangi 35. Ya, 32 kurangi 35 itu adalah min 3/6. Atau sama dengan kalau kita perkecil lagi jadi min 1/2. Dimas dan Dani memiliki masing-masing 24 buku. Jadi Dimas kita tulis DI dan Dani kita tulis DA. Masing-masing memiliki 24 buku, kita tulis 24. Jika 1/3 buku milik Sugi dan 2/8 buku milik Dimas. Jadi ada Sugi di sini. Sugi di sini mungkin bukan Sugi ya. Di sini kalau Dimas sudah diketahui berarti yang ini adalah milik Dani ya. Yang ini kita ganti dengan Dani. Jadi yang Sugi kita ganti dengan Dani, ini kesalahan cetak. Jadi yang Dimas itu 2/8. Jadi di sini dikali 2/8 dan yang Dani di sini adalah 1/3. Kali di sini kali 1/3. Sebentar. Ini dikali 1/3. Kita kalikan. 24 kali 1/3 itu 8. Ini kita coret ya. 24 bagi 8 itu adalah 3. 3 kali 2 adalah 6. Maka selisih jumlah buku novel yang dimiliki oleh Dimas dan Wahid. Dimas kok jadi ada Wahid ya? Ini salah. Jadi Dimas dan Dani ini. Nah, Dani ini namanya berubah-ubah dari Dani jadi Sugi jadi Wahid ya. Jadi selisihnya adalah tinggal kurangkan saja. 8 kurangi 6 itu adalah 2. Jadi jawabannya seperti ini. Soal nomor 6, ubahlah bilangan. Di sini ada nolnya, kita hitung 1, 2, 3, ada 4. Jadi 4 kali 3 ya. Menjadi bilangan berpangkat. Ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. 18 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4. Nah, pangkat 12. Dan 18 kita bisa rubah menjadi 2 kali 9. Nah, jadi seperti ini. Dan 9-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 2. Dan 2-nya menjadi 2 pangkat 1 dikali 10 pangkat 12. Soal nomor 7, tentukan nilai X serta jelaskan alasanmu. Di sini kita mencari nilai X ya, mencari nilai X. Kalau kita tarik secara diagonal, ini ke atas 6 tambah 10 itu jadi 16. Berarti kalau ini ke sini dengan pola yang sama, berarti 4 tambah 10 itu sama dengan di sini bisa jadi 14. Ya. Jadi nilai X di sini kemungkinan yang ke satu itu 14. Dan kedua, kalau kita hitung secara pola barisan, misalkan di sini 2, berarti di sini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau di sini berarti 6, di sini 10 berarti 6 menjadi 8, terus di sini menjadi 12. Jadi 6, 8, 10, 12, 14. Jadi kalau dari 16 berarti ya, kalau dari 16 itu kalau 6 di sini 12, ini 6. Tapi kalau
mengikuti ke atas, ini kalau mengikuti ke atas nih, dari 4 ke 8 itu 4. Terus 4 dari 8 ke 16 itu jadi 8 ya. Dari 4 ke 8 itu 4. Terus dari 8 ke 16 itu jadi 8. Jadi dua kalinya. Sekarang dari 6 ke 12 itu 6, berarti 2 kalinya 6 ditambah 12. Berarti di sini menjadi 24. Dan kemungkinan berarti kemungkinan yang kedua adalah 24. Jadi belum ada yang pasti ya, belum ada yang pasti. Jadi kalau di sini 5 ke 10 itu 5, berarti kalau sekarang dikali 2-nya berarti 10 kali 2 itu 20. Nah, di sini seperti ini. Jadi ini naiknya 6, 20, 24. Nah, ini sudah cocok ya, 6, 20, 24, naiknya 44. Berarti kemungkinan yang paling besar itu ke 24 ya, kemungkinan yang paling besarnya. Soal nomor 8, pada papan sasaran olahraga panahan terdapat 10 lingkaran yang terdiri dari 5 warna kuning, merah, biru, hitam, putih. Masing-masing warna menunjukkan skor yang berbeda. Jadi di sini kita lihat warnanya ada yang kuning tapi dalam dan luar. Jadi terbagi dua-dua ya. Berarti kalau 5 warna jadi kali 2 berarti jadi ada 10 bagian. Dan sekarang pertanyaannya adalah Erik mengikuti suatu pertandingan panahan. Ia memanah sebanyak 12 kali dengan rincian 1 kali kuning dalam, 1 kali kuning dalam. Kuning dalam kita tulis KD saja dan nilainya di sini yang kuning dalam itu 9. Jadi kuning dalam itu nilainya 9, berarti kalau dikalikan 1 kali 9 adalah kuning dalam ya. Kuning dalam itu nilainya 10. Nah, kuning dalam nilainya 10. Kalau dikalikan ini menjadi 10. Dan yang kedua, 2 kali kuning luar. 2 kali kuning luar berarti 2 kali kuning luar. Dan kuning luar nilainya adalah 9. Kalau dikali 2 berarti jadi 18. Dan yang ketiga, 4 kali biru dalam. 4 kali biru dalam. 4 kali biru dalam. Jadi kita tulis BD, biru dalam itu nilainya 6. Jadi 4 kali 6 adalah 24. Dan sekarang yang ini 3 kali biru luar. 3 kali, ini angka 3-nya indah ya. 3 kali biru luar. Biru luar itu nilainya adalah 5 ya. Biru luar nilainya 5. Sebentar, biru luar nilainya 5. Nah, jadi 3 kali 5 adalah 15. Dan sekarang jika pada pertandingan tersebut Erik mendapatkan skor total 75. Skor totalnya sama dengan 75. Berarti kita hitung dulu yang ini. Kita hitung 10 ditambah 18 itu adalah 28. 28 ditambah 24 itu berarti menjadi 52. 52 ditambah 15 jadi 67. Nah, ini totalnya adalah 67. 67 dan ini panahannya dia baru berapa kali di sini? 1 tambah 2 3 tambah 4 7 ya, tambah 4 7 tambah 3 10. Berarti ada 2 kali memanah yang siapa nih ini namanya Erik ya. Lupa ya. Ada yang lupanya 2 kali. Karena totalnya 75 jadi kita kurangkan saja 75 kurangi 67. Dan hasilnya adalah 8. Dan perhatikan angka 8 di sini berarti kemungkinan yang 8 itu kan di sini ada 2 kali nih, kan totalnya 12 panahan. Dan di sini baru memanahnya adalah 10 kali. Jadi 12 kurangi 10 sama dengan 2 kali. Nah, di sini ada 2 kali yang dilupakan oleh Erik dan nilai yang 2 kali yang dilupakan itu 8. Jadi tinggal 8 dibagi 2 saja. 8 dibagi 2 itu adalah 4. Jadi misalkan di sini Erik itu
memanah yang warna hitam. Nah, yang warna hitam di sini hitam dalam ya, yang hitam dalam 2 kali. Jadi 2 kali ya, 2 kali pada warna hitam dalam. Hitam dalam itu nilainya adalah 4. Jadi sama dengan 8. Jadi warnanya yang hitam dalam sebanyak 2 kali. Soal nomor 9, suatu gelas mampu menampung 1/6 liter air. Jadi satu gelas di sini menampung 1/6 liter ya air. Dan sekarang kalau diketahui 12 liter, nah 12 liter berarti ditanyakan berapa banyaknya gelas. Nah, untuk soal seperti ini berarti kita sebenarnya menggunakan perbandingan yang senilai. Perbandingan yang senilai artinya di sini untuk mendapatkan banyaknya gelas, nah banyaknya gelas kita anggap X ya, kita anggap X. Jadi perbandingan senilainya di sini adalah misalkan di sini liter harus berbanding liter lagi ya. Jadi misalkan di sini 1/X, gelas dengan gelas 1/X berarti sama dengan 1/6. Nah 1/6 dibagi ini per ya, 1/6 per 1/12 nah dibagi 12. Jadi yang ini coba hitung, ini perbandingan senilai, jadi 1/X sama dengan 1/6 dibagi 1/12 itu menjadi 1/72. Maka X di sini sama dengan 72. Nah ini rumusnya. Jadi ini tentang perbandingan senilai ya, perbandingan senilai. Jadi caranya seperti ini. Soal nomor 10, suatu klub matematika memiliki 40 anggota. Jadi ada klub memiliki anggotanya 40. 60% dari anggota tersebut adalah perempuan. Jadi kita cari dulu yang persentase banyaknya anggota perempuan. 60% itu sama dengan 60/100 dikali 40. Nah, jadi sama dengan ini kita coret. Ini kita coret. Jadi hasilnya adalah 24. Dan di sini berarti anggota perempuan ada 24 untuk perempuan. Dan sekarang karena pertama jumlahnya 40, kita cari jumlah yang laki-laki. Nah, jumlah laki-laki. Nah, jumlah untuk yang laki-laki di sini saya tulis LK sama dengan totalnya adalah 40 dikurangi 24. Jadi yang laki-laki di sini nilainya adalah 16. Jadi ada 16 laki-laki. Laki-laki. Jadi LK ya. Dan terus sekarang bertambah 10 laki-laki bergabung. Jadi yang laki-laki, untuk yang laki-laki ada 10 lagi. Jadi 16 ditambah 10 hasilnya adalah 26. Nah ini 26 laki-laki. Dan tadi yang perempuan adalah 24. Jadi kalau dijumlahkan laki-laki dan perempuan yang sekarang setelah penambahan, ini perempuan, ini totalnya menjadi 50. Nah ini 50 ya, ini 5, ini kosong. Jadi jumlah ini kita tulis dulu, jumlah anggota. Nah jumlah anggota ya, terbaru ya, yang jumlah anggota yang kini gitu. Jadi sama dengan di sini kita tulis jumlah laki-lakinya 26 dan perempuan adalah 24. Jadi sama dengan 50. Dan sekarang kalau mau dibuat presentasi untuk perempuan, pertanyaannya sekarang apa? Berapa presentasi banyak anggota perempuan saat ini? Nah, maka akan berubah. Kalau tadi adalah 60%, nah tadi 60%, maka akan berubah. Jadi sekarang kita bandingkannya. Yang perempuan di sini adalah 24. Nah, jumlah perempuan itu ada 24
dari total keseluruhannya itu adalah 50. 24 per 50 dikali 100%. Nah, jadi seperti ini. Ini habis. 10 dibagi 5 habis, jadi 2. 2 dikali 24 itu menjadi 48%. Nah, jadi mengalami penurunan. Awalnya 60% untuk banyak anggota 40 orang, sekarang berubah menjadi 48% untuk banyak anggota 50 orang. Nah, ini jawabannya untuk nomor 10 uji kompetensi 1 ya, bab 1 matematika kelas 1 kelas 7 ya, semester 1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.